Meskipun Molly lahir di dataran rendah benua Tianwu, dia telah mengalami terlalu banyak pasang surut dalam hidupnya. Dia jelas adalah ras manusia, tetapi dia diberitahu bahwa dia adalah keturunan ras iblis alien di alam rahasia iblis surgawi. Dia ditentukan oleh kemudi kerangka, tuan muda dari Blood Demon Cult. Kemudian, mereka mengalami krisis benua Tianwu, kekacauan besar dari iblis alien, dan bahkan pengunjung dari surga. Mereka berjuang mati-matian. Meskipun mereka tidak berjuang untuk benua Tianwu, sampai batas tertentu, mereka mempertahankan benua Tianwu dari musuh asing. Sekarang setelah mereka tiba di surga, mereka bisa bersama lagi, yang merupakan kebahagiaan besar bagi mereka berdua. Li, aku sangat berharap kita bisa terus seperti ini selamanya. Sekarang di surga, kita tidak memiliki kenalan. Semua yang ada di sini tidak ada hubungannya dengan kita. Ucap Qian diam-diam berkata. Berbicara tentang kenalan, sepertinya aku merasakan aura yang familiar di sini sebelumnya. Kata Molly tiba-tiba mengerutkan kening. Qian tercengang dan berkata, apa, napas yang familiar. Dia mengendus, dan mengerutkan kening dan berkata lagi, mengapa saya merasa sedikit tidak nyaman di hati saya, tetapi di alam surga ini, kamu dan saya tidak memiliki kenalan. Molly mengerutkan kening, baru saja akan berbicara, saat ini Master Ras Iblis Bulan datang dan berkata, kamu berdua, bisa pergi. Molly dan Qian menyela komunikasi, berdiri di atas futon dan mulai berteleportasi. Segera, ruangan batu yang semula penuh sesak itu menjadi kosong lagi. Secara alami, Qin Chen tidak tahu bahwa dua kenalan lamanya juga telah tiba di sini. Setelah dia memasuki saluran warisan, dia melihat sekuntum bunga di depannya, dan saat berikutnya, dia menemukan dirinya berada di sebuah ruangan batu. Seluruh ruangan batu sangat kosong, dan tidak ada futon di ruangan batu sebelumnya. Qin Chen mengerutkan kening. Dia tahu bahwa karena pihak lain telah mengirimnya ke sini, dia pasti memiliki tujuannya, jadi dia segera meresapi kesadaran spiritualnya dan mulai menjelajahi sekitarnya. Benar saja, dia menemukan beberapa petunjuk. Ruangan batu ini ternyata merupakan formasi yang sangat menakutkan. Tingkat formasi ini sangat tinggi sehingga tidak sepele. Bahkan dengan pengetahuan formasi Qin Chen, mustahil untuk sepenuhnya mengetahui struktur formasi ini untuk sementara waktu. Tepat ketika Qin Chen hendak mengetahui struktur formasi ini, tiba-tiba, seluruh formasi besar mulai berputar perlahan, dan pada saat berikutnya, api yang mengerikan muncul dari ruang batu. Nyala api dengan aura yang menakutkan dengan cepat memenuhi seluruh ruangan batu, dengan cepat menyelimuti tubuh Qin Chen. Jie jie jie. Pada saat yang sama, tawa cemberut tiba-tiba bergema di nyala api. Anak muda, saya tidak berharap Anda memilih jalan warisan. Sepertinya Anda juga seorang apoteker. Jika seorang non-apoteker memilih jalan ini, dia hanya dapat menemukan jalannya sendiri. Saya benar-benar bahagia. Setelah puluhan ribu tahun, seseorang akhirnya mulai mendapatkan warisan dewa ini. Saya tidak tahu tahun berapa langit hari ini. Tahun-tahun tanpa akhir telah sepenuhnya memusnahkan jiwa saya, hanya menyisakan kesadaran ini yang masih mempertahankan pengoperasian tempat ini. Jika puluhan ribu tahun berlalu, mungkin saya tidak akan bisa menunggu hari ketika orang-orang datang. Suara dingin ini sebenarnya menjadi sangat emosional saat ini, tapi itu hanya sesaat, dan segera gayanya berubah. Bagus sekali, jangan bicara omong kosong. Ruang batu di depan Anda adalah formasi penyulingan api yang besar. Sebagai seorang apoteker yang ingin mendapatkan warisan alkimia asli, bagaimana mungkin dia tidak memahami api? Ini adalah metode paling dasar dari seorang apoteker, dan arah pemurnian api dapat membuat api Anda terintegrasi lebih sempurna ke dalam alkimia. Apa yang perlu Anda lakukan sekarang adalah mencari tahu pengoperasian susunan pemurnian api di depan Anda, dan sebelum memulai pemurnian api dewa benar-benar membakar Anda. Formasi teleportasi setelah formasi api, dan melarikan diri dari sini. Hei, bukankah itu mengasyikkan? Tapi aku lupa memberitahumu, jika kamu gagal memecahkan formasi pemurnian api dewa dalam waktu yang ditentukan, nasibmu, Anda akan berakhir dengan saya tidak akan banyak bicara. Hahaha, anak muda, jaga dirimu. Suara dingin ini menghilang seketika, dan panas tak berujung menyapu Qin Chen sejenak.
Memperbaiki api, pikir Qin Chen memandangi dinding batu di sekitarnya. Benar saja, di sekeliling ruangan batu itu diukir dengan susunan penyulingan api yang besar. Arai pemurnian api besar inilah yang terus-menerus menarik kekuatan api yang menakutkan dari kehampaan, dan memadatkannya menjadi api tingkat atas untuk membakar dirinya sendiri. Meskipun Qin Chen tidak dapat melihat setiap struktur dari formasi pemurnian api ini, tingkat formasi paling dasar masih dapat disimpulkan. Hanya saja apa yang perlu dilakukan Qin Chen tidak cukup untuk bertahan dari formasi pemurnian api ini. Untuk mendapatkan warisan kekuatan alkimia ini, Qin Chen harus mengaktifkan formasi teleportasi dan masuk ke level berikutnya. Alkimia ini benar-benar cukup abnormal untuk menghancurkan formasi di lautan api. Gumam Qin Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata. Semangatnya terkonsentrasi pada susunan pemurnian api di dinding ini. Melihat ini, Qin Chen tidak bisa tidak bertanya-tanya. Saya harus mengatakan bahwa pencapaian kekuatan besar ini dalam formasi pemurnian api bukanlah hal yang sepele. Formasi pemurnian api di depannya terlihat sangat rumit dan menakjubkan. Bahkan dibandingkan dengan warisan susunan pemurnian api yang dia peroleh, itu tidak terlalu banyak, hanya kuat. Namun, Venerable Skyfire memasuki Tao dengan api, dan dia adalah yang terbaik dalam nyala api, terutama api iblis bencana, yang telah memperoleh bencana iblis tertinggi. Bagaimana ras manusia biasa bisa mengendalikan api iblis? Oleh karena itu, yang mulia Skyfire terkuat adalah cara api, bukan cara pembentukan. Dapat dimengerti bahwa itu tidak sekuat alkimia kuno ini di formasi pemurnian api yang hebat. Tetapi melalui formasi pemurnian api ini, Qin Chen langsung mengerti bahwa kekuatan alkimia kuno di depannya jelas merupakan master dari tingkat yang terhormat, dan tidak mungkin bagi orang yang tidak terhormat untuk mengatur susunan pemurnian api yang begitu menakutkan. Apakah orang ini tidak tahu bahwa meskipun saya telah menerima warisan dari Venerable Skyfire, formasi tersebut juga merupakan salah satu warisan terkuat saya? Kata Qin Chen tersenyum. Formasinya tidak berasal dari Venerable Skyfire, tetapi dari Pacing Heaven Palace yang legendaris, kekuatan pemurnian teratas di surga kuno. Dalam perjalanan menuju formasi, kuil mending berada di urutan kedua, dan tidak ada yang berani menjadi yang pertama. Qin Chen mendesak Saint Yuan di tubuhnya, dan aura menakutkan segera memblokir intrusi api. Pada saat yang sama, kekuatan spiritual Qin Chen semuanya terkonsentrasi pada dinding batu di sekitarnya, dan dia mulai menyimpulkan pengoperasian formasi pembuat api. Pola dan struktur susunan secara bertahap muncul dengan jelas di benak Qin Chen, dan dengan pengurangan teknik penambalan langit, itu menjadi lebih jelas. Semakin Qin Chen masuk lebih dalam, semakin dia merasakan kengerian formasi besar di depannya. Formasi dunia memiliki tujuan yang sama dengan jalur yang berbeda. Teknik dan metode formasi yang berbeda juga dapat membentuk formasi yang berbeda. Benar bahwa ribuan cara dapat diintegrasikan menjadi satu. Saat ini Qin Chen tidak menjalani ujian, tetapi benar-benar tenggelam dalam formasi ini, menganalisis dasar formasi ini sedikit, dan menemukan pemikiran pihak lain. Penguji lain mungkin hanya menganalisis susunan besar ini, memecahkannya, mencari tahu metode operasi dasar, dan memulai susunan teleportasi di dalam, tetapi yang dilakukan Qin Chen adalah mencari tahu ide dasar pihak lain, dan mengklarifikasi teori susunan lawan dari tempat paling dasar. Yang lain hanya perlu tahu alasannya, dan Qin Chen ingin tahu alasannya. Tentu saja, Anda tidak dapat menyalahkan alkemis lain karena terlalu sederhana, karena jika Anda adalah ahli formasi, tidak mungkin menggunakan metode formasi untuk mengetahui sistem formasi dari formasi kuat lainnya. Jika itu benar-benar sesederhana itu, maka dunia penyihir arai ini tidak akan terlalu langka. Hanya orang-orang seperti Qin Chen yang mendapatkan warisan mending Heaven Palace yang dapat melewati formasi untuk mengetahui prinsip sebenarnya dari formasi orang lain. Dan ketika Qin Chen sedang melakukan penilaian terhadap formasi ini, banyak orang di tempat lain juga memilih untuk memasuki saluran warisan, dan Fire Demon Pilsein dan Demon Li juga memilih jalan yang sama dengan Qin Chen. Di ruang tertentu, seorang guru suci tingkat menengah yang hanya seorang alkemis suci surgawi, dengan keringat dingin, dengan panik menyimpulkan formasi besar di depannya. Tapi tidak peduli bagaimana dia menyimpulkannya, dia tidak bisa melakukannya. Akhirnya,
Dengan perbaikan terus-menerus dari formasi penyulingan api, Saint Yuan dari Saint Master puncak tingkat menengah tidak dapat menahan kekuatan api yang mengerikan, menjerit, dan seluruh tubuhnya langsung terbakar. Bersama dengan asal-usul Saint Master di dalam tubuhnya, ia juga terbakar habis-habisan. Itu benar-benar disempurnakan dan dihamburkan oleh susunan api pemurnian ini. Tidak hanya itu, pemandangan seperti ini terjadi di mana-mana di sini. Sekelompok prajurit yang bahkan bukan seorang apoteker, tetapi telah memilih saluran warisan, menjerit dan berubah menjadi abu. Namun, ada juga beberapa master pada tahap selanjutnya dari tingkat master suci, meskipun mereka tidak pernah membuka metode formasi, tetapi menggunakan basis kultivasi mereka sendiri yang kuat untuk memaksa formasi teleportasi belakang sebelum formasi pembuat api ini benar-benar pecah. Sebaliknya, Fire Demon Pilsein, meskipun setelah Qin Chen memasuki ruang batu, dia sudah menguasai hukum pengoperasian formasi penyulingan api besar ini hanya setelah setengah batang dupa. Oh, formasi pemurnian api umat manusia ini tidak lain adalah itu. Fire Demon Pilsein terkekeh dan langsung melesat. Sinar cahaya gelap keluar dari tangannya, bertahan di formasi pembuat api, dan hanya ledakan yang terdengar. Formasi pembuat api berhenti sedikit, dan iblis api Pilsein telah memanfaatkan kesempatan itu dan segera mengaktifkan susunan teleportasi di belakang susunan pemurnian api. Setelah serangkaian suara berlalu, lingkaran sihir di ruang batu berkelap-kelip dengan cahaya yang menyilaukan, membungkus seluruh Fire Demon Pilsein. Ketika cahaya menghilang, Fire Demon Pilsein telah menghilang. Tidak hanya Fire Demon Pilsein, tetapi juga Demon Li yang memasuki saluran warisan, setelah menghabiskan sebatang dupa, menemukan hukum pengoperasian formasi ini. Sebelum kekuatan formasi pemurnian api hampir melukainya, itu mengaktifkan formasi teleportasi, dan menghilang di ruang batu. Sebaliknya, Qin Chen yang masih merasakan formasi hebat di depannya. Dia tidak tahu berapa lama setelah itu, Qin Chen tiba-tiba merasakan panas terik datang dari sekelilingnya, dan dia tiba-tiba terbangun, hanya untuk menemukan bahwa susunan pemurnian api telah mencapai titik yang sangat menakutkan. Bahkan tubuh sucinya yang kuno merasakan sedikit rasa sakit. Sudah hampir sampai. Saya akhirnya menemukan semua prinsip dari formasi pemurnian api ini. Ini luar biasa. Seperti yang diharapkan, ada kebenaran tak berujung di jalan manapun di dunia ini, dan formasinya sama. Wajah Qin Chen terkejut. Dia mengangkat tangannya dan segera memadamkan formasi pemurnian api di depannya. Qin Chen telah menutup formasi pemurnian api secara langsung, dan garis-garis itu ditampilkan dengan jelas di dinding batu. Qin Chen menekan tangannya ke dinding batu, dan mendesak Seng Yuan untuk membuka susunan teleportasi di belakang susunan pemurnian api. Dengan kilatan cahaya, Qin Chen menghilang ke dalam ruangan batu. Segera, Qin Chen datang ke ruang baru. Qin Chen menoleh dan melihat sekeliling, dan menemukan bahwa tempat dia sekarang masih berupa ruangan batu. Jika bukan karena perasaan teleportasi barusan, Qin Chen akan berpikir bahwa dia tidak pernah bergerak. Apa penilaian level ini? Gumam Qin Chen mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Kali ini dia menantikan warisan kekuatan alkimia. Dia merasa bahwa meskipun dia tidak mendapatkan warisan pihak lain pada akhirnya, dia mengalami setelah melewati penilaian warisan ini, pemahamannya tentang pertempuran Dao dan Dao juga akan mengalami lompatan kualitatif. Bahkan ini memberinya pemahaman baru tentang pengetahuan alkimia yang diajarkan kepadanya oleh Venerable Skyfire. Ruang batu terakhir adalah susunan penyulingan api yang besar untuk penilaian. Intinya adalah kontrol kekuatan api dan pemahaman formasi. Dia hanya tidak tahu tentang apa ruangan batu ini dan apa penilaiannya. Saat dia bingung, suara dengung yang familiar terdengar lagi. Saat berikutnya, Qin Chen menemukan platform batu yang perlahan muncul dari tengah ruang batu. Platform batu ini sebenarnya adalah platform pemurnian. Apakah untuk membiarkan saya memperbaiki beberapa pil di sini? Atau apakah ada formasi di platform batu ini? Pikir Qin Chen mengerutkan kening, dan perlahan naik ke platform batu dengan mentalitas santai. Melihat sekeliling, Qin Chen hanya bisa menghela nafas pelan. Karena pada platform batu pemurnian ini, kali ini tidak ada lingkaran sihir, malah ada banyak alur. Di dalam alur tersebut terdapat berbagai macam bahan obat. Bahan obat ini telah diawetkan dengan teknik khusus,
dan telah bertahan selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa pembusukan, dan khasiat obatnya masih utuh, dan terlihat seperti yang baru saja dipetik. Qin Chen bahkan bisa merasakan jejak vitalitas segar darinya. Kecuali jika pihak lain, seperti dia, juga memiliki harta seperti lempeng giok semesta. Jika tidak peduli bahan obat apa yang disimpan, mereka tidak akan segar. Berpikir bahwa alam rahasia ini sebenarnya adalah lembah obat dari kekuatan besar ini, Qin Chen juga mengerti bahwa bahan obat ini mungkin benar-benar merupakan sisa kesadaran dari kekuatan besar itu, yang baru dipetik dari ladang obat di lembah obat ini. Apakah itu benar-benar pil olahan? Pikir Qin Chen melihat sekeliling dan dengan hati-hati membedakan ramuan obat ini, tetapi secara tak terduga menemukan bahwa bahan obat ini sangat dingin, dan dia hanya bisa mengenali setengahnya, dan tidak mengetahui yang lainnya. Reaksi pertama di hati Qin Chen adalah tidak mungkin. Mengenai basis kultivasi alkimia, dia memang masih jauh. Meskipun dia menerima semua warisan dari Venerable Skyfire, bukan berarti dia benar-benar sama dengan Venerable Skyfire, dan merupakan seorang alkemis mulia. Untuk menjadi alkemis mulia, Qin Chen perlu mengeluarkan banyak energi untuk memperbaiki, belajar, dan memahami. Ini setara dengan Qin Chen mendapatkan buku dengan semua kemampuan apoteker tingkat bangsawan, dan untuk benar-benar menguasai semua pengetahuan dalam buku itu, Qin Chen perlu belajar sedikit. Tapi ada satu hal yang tidak perlu dipahami dan dipelajari Qin Chen, dan itu adalah membedakan ramuan. Qin Chen menerima warisan dari Yang Mulia Tianhuo, dan dia seharusnya mendapatkan penguasaan semua ramuan oleh Yang Mulia Tianhuo, dan Yang Mulia Tianhuo adalah Yang Mulia dan alkemis, dan Qin Chen seharusnya dapat mengenali sebagian besar surga. Obat mujarab, bahkan jika ada yang tidak dapat dikenali, seharusnya sangat sedikit. Keterampilan ramuan dari seorang apoteker yang terhormat bukanlah hal yang sepele. Tapi sekarang, Qin Chen hanya bisa mengenali setengah dari semua ramuan di depannya, sekitar 60%, yang sangat dibesar-besarkan. Dengan kata lain, setidaknya ada 40% eliksir di sini, yang belum pernah dikenal oleh Venerable Skyfire. Qin Chen hanya bisa menghirup udara dingin, yang mewakili dua situasi. Jenis pertama adalah bahwa kekuatan alkimia di alam rahasia ini jauh lebih unggul dari Venerable Skyfire dalam hal pemurnian pengetahuan. Tipe kedua adalah lawan dengan sengaja mengumpulkan ramuan jarak jauh yang tak terhitung jumlahnya di dunia dan menempatkannya di sini. Di antara mereka, Qin Chen lebih suka yang kedua. Tapi ini masalahnya lagi. Apa tujuan pihak lain dengan sengaja mencari begitu banyak bahan obat jarak jauh? Bahkan jika Anda tidak mengetahui tujuan dari bahan obat ini, bagaimana Anda menyempurnakan pilnya? Ketika Qin Chen bingung, suara dingin itu bergema lagi. Gagaga, anak muda, ada 20 jenis bahan obat di depanmu. Di antara mereka, 15 beracun dan 5 lainnya tidak beracun. Anda perlu menemukan 15 jenis bahan obat beracun, ditempatkan di alur di tengah platform batu, bahan obat ini akan secara otomatis disuling menjadi cairan obat. Jika Anda memilih yang tepat, 15 bahan obat beracun ini akan saling menetralkan dan memulai pembentukan. Jika Anda memilih yang salah, hei, jika bahan obatnya salah, obat cair yang dihasilkan akan mengaktifkan susunan pembunuh di sini, dan itu akan menghasilkan obat cair yang sangat beracun ke dalam tubuh Anda. Ini hidup atau mati, kamu harus berhati-hati. Suara suram ini diam-diam menghilang. Pilih 15 bahan obat beracun. Gumam Qin Chen terkejut dan memindai dengan hati-hati. Benar saja, total ada 20 bahan obat di sini, 15 di antaranya beracun. Di mana orang ini menemukan begitu banyak racun? Khasiat obat dari bahan obat harus dikuasai oleh apoteker manapun. Perpaduan bahan obat yang berbeda akan menghasilkan efek yang berbeda pula. Oleh karena itu, penguasaan toksisitas bahan obat menjadi prioritas utama bagi setiap apoteker. Jika pil yang mereka sempurnakan tidak hanya tidak dapat meningkatkan kekuatan ahli bela diri, tetapi juga dapat meracuni orang sampai mati, maka itu akan merepotkan. Setiap tahun, apoteker yang tak terhitung jumlahnya meninggal karena toksisitas fusi bahan obat, nomor 2 setelah tingkat kematian penggorengan yang disebabkan oleh kegagalan pemurnian. Hanya saja orang ini terlalu aneh untuk menghasilkan begitu banyak racun khusus dan jarak jauh sekaligus.
Kebanyakan orang tidak akan pernah mendapatkan begitu banyak bahan obat beracun. Lihat apa yang ada dalam obat yang dikenali Qin Chen. Hantu Yuba, malaikat maut, mandala dari pantai seberang. Ini semua adalah zat yang sangat beracun dalam bahan obat langit, dan bahkan ada sejenis ekstasi, yang merupakan bahan obat master suci tingkat menengah. Hanya satu tetes yang dapat menghasilkan halusinasi pada master-master suci, mengganggu saraf dan jiwa master-master suci. Cukup, bahkan master suci di tahap selanjutnya sulit untuk dilawan dan akan dilumpuhkan. Racun ini sangat langka di dunia luar, tetapi semuanya muncul di sini sekaligus, membuat Qin Chen merasa aneh. Dia menggelengkan kepalanya. Meskipun dia bingung, Qin Chen hanya bisa membenamkan dirinya dalam pikirannya dan melihat 20 bahan obat di depannya dengan saksama. Menurut penilaian tingkat pertama, Qin Chen telah melihat bahwa kekuatan alkimia ini pasti orang yang murung. Meskipun saya tidak tahu konsekuensi dari kegagalan level ini, pasti tidak akan lebih ringan dari level pertama. Saya khawatir bahkan dia dalam bahaya saat itu. Dengan metode yang begitu kuat, Qin Chen tidak bisa berspekulasi sama sekali. Setelah pilihan yang salah dibuat, tidak mungkin bahkan jatuh di sini. Dia tidak berani bercanda tentang kekayaan dan kehidupannya, jadi ekspresinya sangat serius. Yah, hantu Yuba, bunga kematian, mandala dari sisi lain, buah ekstasi, daun jarak, 3 cacing mayat, tanaman merambat setan, ini semua beracun. Kata Qin Chen melihatnya sebentar, pertama-tama mengeluarkan selusin tanaman obat yang dia kenali dari alur dan menyisihkannya. Dia juga berhati-hati selama seluruh proses, karena banyak dari bahan obat ini sangat beracun. Meskipun Qin Chen tidak bisa terluka parah hanya dengan bahan obat, itu selalu benar untuk berhati-hati. Setelah beberapa lama, ia memilih 11 bahan obat beracun dan 2 bahan obat tidak beracun. Ada 13 jenis, dan Qin Chen tidak mengenali 7 sisanya.